Di 3 video pertama, kita sudah bahas mengenai fondasi dan psikologi untuk kalian yang baru masuk ke dunia trading dan dunia finansial, teman-teman. Dan di video kali ini, kita akan masuk ke sesuatu yang lebih intens lagi, yaitu mengenai price action. Jadi di playlist kali ini, gue bakal singkatin semuanya, dan gue tidak akan bertele-tele. Di sini kita akan bahas mengenai cara membaca market structure di XAU-USD atau pergerakan harga emas dunia. Ya, jadi untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara kerja dari market structure ini, apa itu major trend, apa itu minor trend, di sini kita bahas dan gue akan langsung kasih tahu bagaimana kalian bisa mastering ya dua hal ini, mengetahui ya major trend dan mengetahui minor trendnya itu dalam beberapa menit ke depan. Jadi stay tune supaya kalian bisa dapetin informasi dan juga edukasi dari XAU Academy. Dan untuk kalian, ya gue mau nyampein juga bahwa kita memiliki komunitas trading, ya kalian bisa menuju deskripsi video ini, di sana kita berikan link untuk kalian yang masih mencari komunitas trading. Dan untuk kalian yang masih mencari broker trading, kita juga memiliki rekomendasi yang bisa kalian gunakan, yang memberikan kalian spread yang rendah dan juga zero commission ya. Dan yang terpenting withdrawal kalian akan dibayar, teman-teman. Jadi kalian bisa cek beberapa rekomendasi kita yang ada di deskripsi video ini. Jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan ya di video ini mengenai bagaimana cara mastering market structure untuk pemula. Ya, jadi market structure itu apa? Market structure itu adalah pergerakan harga yang terbentuk ketika market sedang bergerak. Sejatinya, harga yang bergerak itu hanya ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama adalah bullish structure. Yang kedua adalah bearish structure. Ya, bullish structure itu apa? Bullish structure itu adalah pola market yang bullish atau naik, dan bearish structure itu adalah pola market yang turun. Udah gitu doang. Lalu ada juga ya beberapa trader yang menyebutkan bahwa pola market yang seperti ini, jadi kalau kalian lihat nanti ada market yang bergerak seperti ini adalah pola dari sideways. Tetapi ya menurut gua pola sideways ini adalah bagian dari bullish dan bearish. Nanti gua jelasin ke kalian. Karena biasanya ya sebelum market membentuk flow atau pergerakan yang besar, itu akan terjadi yang namanya sideways momentum. Ya, yang dimana sideways momentum ini bisa kalian manfaatkan untuk kalian ambil area terendah atau area tertinggi dari market yang sedang terbentuk. Kita bahas dulu mengenai bullish. Kalau bullish ini kan polanya dia naik. Jadi dia akan buat swing high yang lebih tinggi. Ya, ini namanya swing high, guys. Ya, titik tertingginya. Dia akan buat titik tertinggi yang terbaru. Berarti marketnya sedang bullish. Ya, dia akan membentuk higher low atau ya swing low yang lebih tinggi. Jadi pergerakannya itu seperti ini. Ya, kalau di teori pergerakannya memang enak. Ya, dan tugas kalian nanti ketika marketnya sedang bullish, kalian akan cari entry buy di bawah. Ya, jadi kayak gitu doang ya cara untuk kalian bisa mendapatkan entry yang benar-benar bagus ketika market sedang berada pada pola market yang trending ya atau bergerak satu arah ya dia ke atas seperti ini. Dan ini kalian bisa lihat nanti ya kita akan breakdown di chart bagaimana kalian bisa entry di harga paling bawah sini. Dan keuntungan kalian yang bisa kalian ciptakan itu bisa sampai sejauh ini, guys. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya marketnya sedang bearish atau sedang turun, ya, dia akan buat swing low yang lebih rendah. Ya, ini namanya lower low dan ya swing high atau lower high yang lebih rendah. Jadi di pergerakannya itu turun. Dan tugas kalian itu mencari sell di pucuk-pucuk sini. Sebenarnya ya ini adalah teori yang gampang dan semua orang bisa ngomong ya kayak gua ngomong ke kalian dengan mudah. Tetapi tidak semua orang tahu bagaimana structure sebenarnya yang terjadi di market itu. Ya, terus time frame berapa yang bisa kalian manfaatkan ya supaya kalian bisa dapetin entry-entry yang lebih profitable ya. Jadi di sini gue ingin nyampein ke kalian bahwa market itu ada dua fase. Ya, fase pertama itu adalah major trendnya, yang dimana market bergerak ya pada major movementnya. Major movement itu apa, bang? Pergerakan utamanya. Kalau marketnya sedang bullish, maka major movementnya itu adalah kenaikan, guys. Ya, yang dimana setiap kenaikan itu akan lebih tinggi daripada penurunannya. Begitu juga kalau misalnya marketnya sedang turun. Ya, major movementnya apa? Penurunan. Kalau dia naik dikit doang. Ya, dia turun akan lebih besar ya daripada dia naiknya, teman-teman. Nah, itu namanya major movement. Terus yang kedua, itu disebut sebagai secondary movement, ya, atau secondary trend. Itu biasa kita sebut sebagai fase koreksi. Ya, ini dia. Ketika marketnya sedang naik, berarti fase koreksinya itu sedang turun. Ya, begitu juga kalau misalnya marketnya bearish, kalau marketnya sedang turun, maka fase koreksinya itu adalah kenaikan. Cukup jelas? Nah, itu adalah bagaimana cara kalian bisa mengetahui pola-pola mengenai major movement dan
secondary movement atau minor trendnya, ya bahasanya seperti itu. Banyak sih sebenarnya penyebutannya di luar sana, tergantung kalian. Yang penting pergerakan utama dan pergerakan koreksi. Oke, terus yang kedua, itu yang kedua. Terus yang ketiga, setiap pergerakan ini akan di follow up dengan data-data ekonomi. Ya, kalau XAU USD sedang bullish, itu ada kemungkinan ya data ekonomi Amerika, karena kalian harus tahu ya bahwa emas ini kan diperdagangkan dengan dolar Amerika. Artinya emas, ya pergerakan emas ini itu sangat rentan terhadap penguatan ataupun pelemahan ya dari dolar Amerikanya. Terus Bang, ya dolar Amerika ini sedang kuat atau sedang lemah itu dari mana kita lihat? Dari data ekonominya. Kalau data ekonomi Amerika sedang lemah, teman-teman, ya pergerakan emas itu cenderung naik. Ya, tetapi kalau misal data dari ekonomi Amerika sedang menguat, ya pergerakan emas cenderung turun. Itu simpelnya. Ya, di luar dari faktor itu ada lagi teman-teman, seperti geopolitik. Kalau geopolitik sedang aktif, perang ya, perang dagang, perang fisik, atau yang biasa kalian lihat itu kayak perang tarif, itu biasanya ya menggerakkan harga emas itu naik. Kok gitu Bang? Sedangkan ya saya lihat dolarnya ini menguat, kok emasnya juga menguat? Itu karena geopolitik. Coba kalian cek geopolitiknya. Ya, karena gini guys, emas itu diperdagangkan dengan US dollar itu karena US dollar adalah major pair ya atau major currency dari seluruh dunia. Ya, emas diperdagangkan dengan US dollar, tidak ada ya emas yang diperdagangkan dengan rupiah. Itu hanya berlaku di Indonesia saja. Tetapi secara keseluruhan di market global, emas itu selalu diperdagangkan dengan US dollar. Ya, dan kita tahu bahwa US dollar itu adalah major currency ya atau major safe haven ya currency untuk mata uang dunia. Jadi acuannya itu ke US dollar. Tetapi ketika ya US dollar-nya kuat, XAU-nya juga kuat teman-teman, emasnya ini juga kuat. Itu karena faktor apa? Itu karena faktor geopolitik. Ya, geopolitik mempengaruhi harga emas karena emas ini adalah aset safe haven atau aset lindung nilai. Ya, yang dimana ketika geopolitik tercipta akan terjadi yang namanya ketidakpastian makro global, teman-teman. Ketika ketidakpastian itu tercipta atau biasa disebut dengan mentor-mentor kalian itu namanya FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt, ya. Para investor ini akan cenderung melarikan ya capital atau uang mereka itu ke aset-aset yang aman. Aset-aset yang aman itu siapa? Ya, aset-aset aman itu apa? Ya jawabannya adalah emas. Ya. Dan yang kedua, kalau misal mereka mau larikan keuangan mereka ke mata uang, aset aman ya untuk mata uang itu apa? Dolar. Makanya ketika kalian lihat dolarnya kuat, emasnya kuat, berarti ya market itu sedang berada di geopolitik, guys. Ya, di tensi atau sentimen geopolitik. Ya, sebenarnya kita bahas mengenai karakteristik gold ini lebih dalam ya, itu di playlist kedua. Gue nggak mau ya share ke kalian terlalu banyak, takutnya nanti kalian pusing karena juga gue lihat sebagian dari kalian itu juga masih baru belajar trading. Setidaknya gue kasih tahu dulu ya momentum di mana dolarnya kuat, emasnya kuat ya. Jadi kalian bisa cek nanti di berita atau di portal-portal berita favorit kalian. Kalau misalnya marketnya sedang bearish ya, ini bisa terjadi dua hal. Yang pertama ya, ekonomi Amerika sedang kuat. Terus yang kedua, ekspektasi investor itu tidak ada lagi di emas ya. Mereka biasanya lari kemana? Ke saham ya, ke obligasi. Ketika saham dan obligasi lebih menarik dari di mata investor, emas akan cenderung turun ya. Cukup sampai sini aja, gue nggak mau bebanin pikiran kalian karena kita akan masuk ke step yang selanjutnya, bagaimana kalian bisa menentukan arah market dari XAU USD ini ya. Di sini gue udah siapin ya ke kalian marketnya ya di XAU USD pada time frame 1 jam. Jadi untuk kalian yang mau lihat pergerakan market XAU itu berdasarkan pergerakan hariannya, yang artinya kan rata-rata trader XAU di Indonesia ini kan tradingnya harian, guys. Ya, trading harian di XAU itu biasanya dilakukan di time frame 1 jam. Jadi untuk kalian yang mau analisa XAU lebih baik, ya ini saran dari gua nih, lebih baik kalian trading di time frame 1 jam atau 30 menit. Untuk kalian yang baru-baru pertama kali mulai trading. Ya, kalau kalian lihat dari sini, ya kalau kalian lihat dari sini aja, teman-teman, ya, ini kan sudah sangat jelas marketnya sedang apa? Sedang bullish, ya. Dan gue sudah sampaikan market yang bullish ini selalu di follow up dengan geopolitik, ya, atau data ekonomi Amerika yang memburuk. Tapi, ya ini gue mau garis bawahin ke kalian supaya kalian mengerti apa maksud gue. Ketika harga emasnya ini turun, jadi kalau gue kotakin di sini, ya, ini kan sempat harga emas turun. Ini karena data ekonomi Amerika itu sedang membaik. Ya, data ekonomi Amerika sedang membaik, terus ekspektasi pemotongan suku bunga sedang turun, teman-teman, yang artinya kemungkinan untuk dipotong suku bunga mengecil, tetapi kenapa harga dari emas itu naik lagi? Nah, itu jadi pertanyaan. Tetapi kalau kalian lihat di portal berita, tepat ya pada tanggal 3 sampai tanggal 6 Januari, itu terjadi penangkapan Presiden Venezuela, ya Nicolas Maduro, yang meningkatkan tensi geopolitik dunia.
Jadi intinya ya, kalau misal geopolitik sudah masuk ke pasar atau geopolitik itu dirilis di portal-portal berita teman-teman, besar kemungkinan harga emas akan bullish. Ya, walaupun kita lihat sebelumnya ekspektasi pemotongan suku bunganya itu turun teman-teman ya, dan ini membuat harga dari USD menguat. Jadi intinya ya, kalau kalian mau trading XAU ini, kalian wajib lihat dulu geopolitiknya. Kalau kalian tidak lihat geopolitiknya, maka ya kalian besar kemungkinan akan terjebak di market. Tapi kalau kalian sudah lihat geopolitiknya dan kalian mengerti arahnya ini mau kemana, besar kemungkinan kalian akan selamat di market. Ya, itu yang pertama ya, dari faktor XAU-nya dulu. Terus yang kedua, bagaimana cara menentukan structure market di XAU USD ini. Ketika kalian lihat ya, market sudah mengalami bullish momentum seperti ini, yang kalian cari itu adalah faktor yang membuat harga naik. Carinya di mana sih Bang? Cari aja di portal-portal berita. Ya, tapi kalau kalian nggak sanggup ya mencari-cari seperti itu dan kalian bingung mau cari di mana, ya gue punya saran untuk kalian. Kalian bisa masuk aja ke komunitas kita di Discord ya. Ini adalah komunitas yang setiap hari berikan kalian informasi mengenai pergerakan market XAU USD ya. Dia di Discord guys. Jadi untuk kalian yang mau masuk, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Dan untuk kemarin kita proyeksikan harga emas naik, dan saat ini harga emas naik, dan kita juga berikan signal teman-teman ya. Di sini kita berikan signal juga, dan kita berhasil profit sekitar 460 pips. Ya, jadi untuk kalian yang mau masuk, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Kalau kalian bingung ya cara menentukan bias harga emas harian. Ketika harga emas itu naik ya, dan di follow up dengan data geopolitik yang memanas teman-teman bisa lihat ya, harga dari XAU ini langsung naik ya. Dia create ya new swing high-nya. Ketika dia create new swing high-nya, dia bakal buat swing low. Nah, swing low ini biasanya ya tertahan di area resistance ya, atau area key level. Jadi untuk kalian yang mau belajar tentang area resistance atau key level, ini gua spill di video selanjutnya. Ya, jadi setidaknya kalian mengerti dulu market structure secara garis besar. Maka setelah itu kita bisa cari yang namanya area key level ya. Ketika marketnya turun, harganya naik lagi ya. Dia pola seperti itu guys ya. Dia naik lagi ke atas, lalu dia turun lagi ya. Ketika dia turun, dia akan retest area key levelnya ya. Mana area key levelnya? Ini adalah area key levelnya ya. Di 1 jam tidak kelihatan, tapi kalau kalian lihat di time frame 30 menit ini kelihatan ada base ya. Key level tuh banyak banget ya polanya. Jadi dia memantul di sini dan dia naik lagi ke atas ya. Nah, ketika dia turun, kalian cari lagi key levelnya. Seperti ini. Dan dia naik lagi ke atas. Ketika dia turun, kalian cari lagi key levelnya. Area pantulan-pantulan terdekat. Ya, di sini ada area demand ya. Yang warna merah ini adalah area demand-nya. Dan harganya lanjut lagi ke atas. Ketika market sudah mulai masuk ke dalam sentimen geopolitik, kalian lihat ya pergerakan market yang benar-benar cantik ini. Ya, tugas kalian itu sebenarnya cukup gampang guys. Dan gue juga bingung kenapa banyak trader MC ketika marketnya sudah sangat jelas itu berada pada sentimen geopolitik. Tugas kalian itu cukup cari ya entry buy di area-area key level seperti ini. Ya, nanti untuk pembahasan mengenai key level dan bagaimana cara kalian bisa menggambar key level yang lebih proper, itu gua sertain di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian subscribe ya, dan kalian nyalakan lonceng dari channel kita ini ya. Dan ini adalah penjelasan mengenai market structure yang advance. Dan gua tidak mau bertele-tele, takut kalian pusing ya. Ini adalah swing high, swing low, swing high, swing low. Target kita cari di area swing low-nya aja. Didukung sama data ya geopolitik yang memanas ya, penangkapan presiden dari Venezuela ya, Nicolas Maduro, dan di sini harga sempat turun, spike up lagi ke atas karena Amerika ingin take over Greenland. Ya, jadi semua pergerakan market itu ada jawabannya, guys. Ya, kenapa market naik, kenapa market turun, itu ada jawabannya. Jadi kalian trading itu tidak menebak-nebak arah. Contoh lah kayak gini, kalian takut entry buy di sini. Ketika market breakout seperti ini, ya, breakout seperti ini, kalian tinggal cari base-nya aja. Ya, breakout base, kalian tinggal lanjut buy ke atas. Sebenarnya banyak cara untuk kalian trading, tetapi yang gue lihat ya, dan sepengalaman gue, sedikit yang tahu bagaimana pergerakan market structure itu secara gampang seperti ini ya. Sebenarnya cara menjelaskannya cukup gampang ya. Cara untuk kalian menentukan area-area of interest-nya serta key level-nya itu cukup gampang. Yang perlu kalian perhatikan itu adalah faktor yang mempengaruhi harganya. Contoh juga ya, ketika harga emas turun dan data ekonomi Amerika, maka kalian tinggal follow
sell momentumnya. Kalian akan masuk di sini, kalian akan masuk di sini. Ya, untuk momentum bearish-nya. Cukup jelas? Ya, itu adalah cara ya bagaimana kalian bisa menentukan market structure ya secara profesional, dan kalian bisa mastering market structure ini dalam hitungan hari ya. Kalian cukup catat aja apa saja yang mempengaruhi harga emas saat itu. Kalau yang mempengaruhi harga emas itu adalah data ekonomi ya, dan data ekonominya membaik, kalian bisa cari momentum sell. Tetapi kalau misalnya ada geopolitik, kalian tinggal cari momentum untuk buy. Ya, dan tetap berpegang kepada price action, swing high, swing low, key level, itu juga akan membantu kalian mencari area entry terbaik kalian. Dan kalau kalian bingung dengan bias market harian, gue selalu sampaikan, ya, dan tim selalu sampaikan di Discord kita, ya, linknya ada di deskripsi, jadi kalian bisa masuk ke Discord ini, ya, chat aja admin di Telegram kita. Dan untuk kalian yang masih mencari broker trading, gue juga saranin untuk kalian, ya, rekomendasi broker trading yang aman dan withdraw-nya lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. So, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ya, share ke teman kalian, dan jangan lupa aktifkan loncengnya serta di subscribe dan juga di like. Ya, terima kasih dan sampai jumpa.